dan hadirin yang berbahagia. Selamat sore dan salam sejahtera. Pertama kali izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Champiset, berasal dari Kamboja. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu tempat ekowisata di Kamboja, yaitu Gunung Bokor. Ini ditulis Bokor karena di dalam bahasa Inggris, tapi sebenarnya itu Bokor namanya. Karena waktunya nggak cukup, saya mau Boko mempunyai nama yang resmi pada tahun 1993, yaitu Taman Nasional Pemeliwung Gunung Bokor atau Taman Nasional Gunung Bokor. Gunung ini terletak di Kampung Techu, Provinsi Kampot, dan berjarak cuma 11 km dari pusat kota. Gunung ini juga mempunyai ketinggian 1075 meter di atas permukaan laut, dan luasnya itu 1.400 km persegi. Sebenarnya gunung ini ditemukan oleh orang Prancis pada tahun 1917 dan dikembangkan menjadi tempat wisata pada tahun 1921 pada masa pemerintahan Raja Siswat. Dan gunung ini terkenal dengan cuaca yang dingin sepanjang tahun, dengan suhu di antara 15 sampai 25 derajat Celcius, dan kadang-kadang bisa turun sampai 10 derajat Celcius. Dan kalau kita ada di pojok di atas gunung ini, puncak gunung ini, kita akan bisa melihat pemandangan pusat kota Bokor, pusat kota Kampot, dan juga provinsi Senufil, dan juga pantai Kep, dan banyak pulau-pulau di atasnya, di bawahnya. Kenapa namanya Gunung Boko? Kalau kita lihat gunung ini dari jauh, bentuknya itu seperti punuk sapi. Dalam bahasa Khmer itu Boko. Oleh sebab itu dinamai Gunung Boko sampai sekarang. Kalau tanya apa saja yang bisa kita nikmati ketika berwisata di Gunung Bokor ini, sebenarnya itu ada banyak, tapi karena waktunya nggak cukup, saya cuma menunjukkan 5 tempat aja yang di atas ini. Yang pertama itu patung nenek Mao. Tempat ini adalah tempat ibadah baru bagi rakyat Kamboja. Jadi kalau kita naik ke gunung ini, kita selalu berhenti dulu untuk berdoa, perjalanannya aman. Kedua, air terjun awan. Di air terjun awan ini, kalau mau masuk harus beli tiket dulu dengan harga 3.000 riel. 3.000 riel itu kalau nggak salah 10.000 rupiah, tapi tiketnya bisa ditukar dengan jus tebu nanti. Ketiga itu danau yang di atas gunung. Gunung ini mempunyai danau di atasnya dan menampung 0,5 juta meter kubik air. Dan di sana wisatawan bisa berkemah, bisa main alat-alat air seperti itu. Dan keempat itu Wat Sampao Pram. Wat Sampao Pram ini adalah tempat untuk doa, untuk orang Buddha berdoa. Dan 5, gereja Katolik kuno. Gereja ini dibangun oleh Prancis pada awal tahun 1920 dan sampai sekarang masih dalam kondisi yang kuat dan aslinya. Tapi di belakangnya itu ada sebuah bukit, adalah tempat untuk melihat pemandangan matahari terbenam yang terbaik di atas Gunung Bokor ini. Kelebihan dari Gunung Bokor tidak hanya memberikan alam yang indah, tapi juga ada seperti fasilitas untuk beberapa kegiatan, seperti bisa berkemah di tepi danau yang tadi saya bahas, dan ini juga bisa balap sepeda dan maraton. Acara tersebut ada 2 kali di dalam 1 tahun, dan uang yang dihasilkan dari acara tersebut didonasikan kepada rumah sakit anak yang ada di Kamboja. Dan ketiga itu, jika berkunjung ke Bokor, Anda bisa
bisa dapat aspek-aspek yang lain daripada alam saja itu, seperti aspek budaya yang seperti patung nenek mau yang tadi, dan juga buat sampah pram yang Anda bisa tahu bagaimana orang Kamboja berdoa. Dan aspek kedua, aspek sejarah. Di sana itu ada sejarah Prancis di sana. Jadi di sana di Gunung Bogor, di Taman Nasional Bogor ini kelebihannya itu karena alam, sejarah, dan budaya ada di dalam satu wilayah. Itu kelebihan Taman Nasional Bogor ini. Untuk rekomendasi dari saya itu, Gunung Bogor itu sudah bagus, sudah aman, tapi harus menambah jumlah fasilitas kamar kecil dan merawat kebersihannya. Juga untuk menjaga alam tetap bersih dan segar, sebaiknya harus ada larangan tidak boleh menebang pohon. Dan selain itu sebaiknya ada acara atau program reboisasi ada di area yang gersang. Untuk kesimpulan, Bogor dan tempat ekowisata yang lain akan tetap indah dan segar jika kita sebagai pengunjung atau penikmat alam selalu menjaga dan tidak mengotori alam. Saya mempunyai ide dan saya juga mau mengajak Anda untuk melakukannya. Jika kita berkunjung ke Bogor atau tempat ekowisata yang lain, mari kita mengambil salah satu sampah plastik yang kita temui dan membawa pulang kembali bersama dengan sampah yang kita bawa ke sana. Presentasi saya sudah habis. Oke. Iya, sudah habis. Terima kasih.